Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cardiac muscle atau sel otot jantung. Sebelumnya kita sudah belajar tentang skeletal muscle atau otot rangka dan smooth muscle atau otot polos. Nah, ini adalah gambaran dari struktur otot jantung ya. Namanya otot jantung, berarti otot jantung ini terletak pada organ jantung atau menyusun atau melapisi organ jantung ya. Coba kita amati gambarannya. Kalau secara anatomis ini gambarannya mirip dengan skeletal muscle ya. Intinya banyak ya. Kemudian ada gambaran garis kilat terang, nanti lebih jelas pada gambaran mikroskopis ya. Nah, ini adalah gambaran dari ketiga macam otot yang terdapat di dalam tubuh kita. Saya ingin mereview sebentar tentang dua otot sebelumnya ya. Yang pertama adalah otot skeletal. Ya, kita amati otot skeletal ini ada gambar gelap terang, di mana gambar gelap terang ini disebabkan karena adanya filamen. Kalau gelap itu filamen myosin, karena dia tidak menyerap cahaya, anisotrope band. Kemudian yang terang ini disusun oleh filamen aktin. Dia bisa menyerap cahaya atau seringkali disebut sebagai isotrope band ya, pita terang. Nah, kemudian pada otot skeletal ini intinya dia banyak ya. Kemudian gambar gelap terangnya ini menyebabkan otot skeletal disebut sebagai otot lurik atau striation muscle. Nah, berikut ini beberapa fungsi dari otot skeletal yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi otot skeletal ini berfungsi yang pertama itu adalah menggerakkan rangka atau menstabilisasi posisi rangka. Kemudian sebagai pintu masuk dan keluar menuju organ digestif, respiratory, kemudian urinary tract, kemudian juga menghasilkan panas dan melindungi organ dalam. Kemudian yang nomor 2 ini adalah otot jantung. Otot jantung ini terdapat pada organ jantung. Coba kita amati kalau secara histologi gambarannya mirip dengan otot rangka ya. Coba ini ada gambaran gelap terang. Kenapa? Karena otot jantung juga disusun oleh filamen aktin myosin seperti halnya pada otot rangka ya. Intinya juga banyak ya. Nah, yang membedakan ada gambaran striation ya. Kemudian yang membedakan dengan otot rangka adalah kalau pada otot jantung ini antar sel otot jantung itu dihubungkan oleh intercalated disc. Ya, di mana intercalated disc atau penghubung antar sel otot jantung itu ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk mekanik dan yang kedua adalah bentuk elektrik ya. Yang bentuk mekanik itu adalah desmosum ya. Ini penghubungnya, ada yang bentuk mekanik dan ada yang bentuk elektrik. Yang bentuk mekanik adalah desmosum, yang bentuk elektrik adalah gap junction. Ya, kalau pada otot skeletal kita tidak temukan ya. Kemudian otot jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh sekaligus juga mempertahankan tekanan darah. Berikutnya yang ketiga adalah otot yang terdapat dalam tubuh kita adalah otot polos. Ya, otot polos gambarannya berbeda dengan otot skeletal dan otot jantung. Ya, kalau otot polos ini bentuknya seperti gelendong-gelendong ini ya sel ototnya. Kemudian inti ada di tengah. Kemudian sel otot polos ini kalau adik-adik masih ingat bentuknya ada tipenya ada dua. Yang pertama adalah tipe multi-unit di mana masing-masing sel itu bisa berkontraksi sendiri-sendiri, sementara yang kedua adalah unitary. Nah, yang unitary ini sel-sel otot polos ini berkontraksi secara bersama-sama. Mengapa? Karena pada tipe unitary ini antar sel otot polos itu dihubungkan oleh gap junction. Ya.
Kemudian fungsi dari otot polos ini adalah otot polos melatisi organ dalam atau organ viscera atau organ berongga ya. Di antaranya adalah organ pencernaan ya. Karena itu otot polos berfungsi untuk menggerakkan makanan. Kemudian kalau pada urinary bladder dia mendorong urin, kemudian sekresi reproduksi. Kemudian juga otot polos ini juga bisa mengontrol diameter dari saluran pernafasan, sekaligus juga bisa meregulasi diameter dari pembuluh darah. Karena otot polos juga melapisi pembuluh darah. Oke, nah berikut ini masih pada perbedaan dari tiga tipe jaringan otot. Kita review sebentar. Coba kita amati. Yang termasuk voluntary muscle atau otot sadar atau otot yang bisa berkontraksi apabila ada rangsangan adalah skeletal muscle ya. Yang termasuk voluntary muscle adalah skeletal muscle. Oke, berikutnya yang termasuk involuntary muscle. Yang termasuk involuntary muscle adalah cardiac muscle dan smooth muscle ya. Yang termasuk involuntary muscle adalah cardiac muscle dan smooth muscle. Berikutnya, yang termasuk striated muscle adalah skeletal muscle dan cardiac muscle. Yang unstriated muscle atau tidak ada garis terang adalah smooth muscle. Oke. Kemudian kontraksinya, kalau skeletal muscle dan cardiac muscle ini kontraksinya kuat, gitu ya. Kemudian kalau smooth muscle kontraksinya lemah, tetapi continuous. Kalau kardiak kuat dan continuous ya. Kemudian kalau skeletal muscle kuat tetapi discontinuous. Oke. Baik, kita berlanjut pada otot jantung ya. Otot jantung ini tipenya ada 3 ya. Otot jantung ini, sel otot jantung ini memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah otot-otot atrium. Yang kedua otot-otot ventricle, dan yang ketiga adalah excitatory muscle fiber dan special conduction. Oke. Nah, atrium dan ventricle muscle, otot-otot atrium dan ventricle ini berkontraksi seperti halnya pada otot skeletal. Hanya bedanya durasinya itu lebih panjang atau lebih lama. Ya, otot atrium dan ventricle berkontraksi seperti halnya otot skeletal, hanya durasinya lebih lama. Kemudian berikutnya tipe otot yang ketiga adalah excitatory muscle fiber dan special conduction. Ini kontraksinya sangat lemah. Mengapa? Karena fiber-fiber kontraksinya sedikit. Ya, yang kedua pada excitatory muscle fiber ini dilepaskan ada pelepasan rangsangan elektrik atau ada pelepasan sinyal elektrik sehingga excitatory muscle fiber ini dia bisa bersifat ritmik otomatik ya. Jadi aksi potensialnya itu dikonduksikan ada intercalated disc itu ya, yang menyebabkan otot-otot jantung ini bisa bersifat ritmik otomatik ya. Dia bisa bersifat sebagai excitatory system sendiri ya. Jadi bisa mengeksitasi dirinya sendiri untuk meregulasi agar dia tetap berkontraksi dan berelaksasi secara ritmis ya. Ritmik otomatik. Oke. Nah, apa fungsi otot jantung? Fungsi otot jantung kalau misalnya pada saat dia berkontraksi, maka dia akan mendorong darah, memompa darah ke seluruh tubuh, dan pada saat dia berelaksasi, ini bisa mengisi jantung ya, mengembalikan darah ke jantung atau fase pengisian jantung misalnya ya. Jadi fungsinya pada saat kontraksi dia mendorong darah ke seluruh tubuh, pada saat dia relaksasi ini mengisi jantung. Baik, kita berlanjut.
Berikut ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh otot secara umum. Otot jantung pun juga memiliki sifat ini, karakteristik ini, yakni bisa memendek atau contractility. Kalau dia bisa memendek berarti dia bisa meregang atau extensibility. Kemudian kalau dia bisa memendek, dia bisa meregang, maka dia harus bisa elasticity, kembali ke ukuran panjang semula. Dan yang terakhir, dia bersifat excitability atau peka terhadap rangsangan. Selain 4 sifat ini, otot jantung juga memiliki tambahan sifat 3. Yang pertama adalah automation, automatic, yakni otot jantung itu mampu membentuk atau menghasilkan impuls secara spontan. Kemudian juga mampu membentuk aksi potensial sendiri. Ya, karena itu sel otot jantung tidak tergantung pada adanya rangsangan. Nah, kita bayangkan seandainya otot jantung itu baru berkontraksi menunggu adanya rangsangan, maka kontraksi otot jantung akan lambat, darah dipompa ke seluruh tubuh juga akan lambat, akibatnya darah sampai ke sel juga akan lambat. Nah, ini bisa menimbulkan kematian pada sel. Oke. Nah, sifat khusus yang kedua adalah ritmik, yakni mampu membentuk impuls secara reguler, secara kontinu. Jadi impuls dibentuk secara kontinu, sehingga bisa berkontraksi, berrelaksasi, berkontraksi, berrelaksasi secara ritmis. Yang ketiga adalah conductivity. Apa itu conductivity? Mampu menghantarkan impuls, ya, mampu mentransmisikan impuls. Mampu mentransmisikan impuls ke sel otot jantung yang lain. Mengapa? Karena ada struktur intercalated disc tadi ya, yang ada dua bentuk. Satu bentuk fisik ya, yakni desmosum, mekanik atau fisik. Yang kedua adalah elektrik, yakni gap junction. Baik, adik-adik, kita berlanjut ke autorhythmic cardiac muscle ya. Autorhythmic cardiac muscle ini merupakan non-contractile sel ya. Jadi sel-sel pada jantung ya sebenarnya dia tidak disusun oleh bagian-bagian yang kontraktil ya. Mengapa? Karena pada jantung ini terdapat 4 struktur ini ya. Yang pertama adalah SA node atau nodus sinoatrial. Yang kedua adalah AV node atau nodus atrioventricular, dan yang ketiga adalah bundle His atau berkas atrioventricular, dan yang keempat adalah Purkinje fibers ya. Jadi kardiak sel yang bersifat non-kontraktil tetapi dia berperan pada perjalanan impuls ada 4. Yang pertama adalah SA node, yang kedua adalah AV node, dan yang ketiga adalah bundle His, dan yang keempat adalah Purkinje fibers. Adik-adik ingat-ingat 4 struktur ini karena nanti 4 struktur ini akan kita pelajari lagi pada saat kita belajar tentang cardiovascular system ya. Kita juga akan mempelajari tentang ini. Baik, kita lanjut. Nah, secara umum ini adalah struktur sel otot jantung yang atrium dan yang ventricle ya. Jadi mirip dengan otot skeletal, bentuknya adalah elongated cylindris, kemudian memiliki cabang-cabang yang disebut sebagai syncytium, kemudian memiliki satu nukleus di tengah, bekerjanya secara involuntary ya, seperti otot polos. Kemudian yang penting untuk diingat bahwa otak ini tidak mengontrol kerja jantung. Otak tidak selalu mengontrol kerja jantung. Ya, otak tidak selalu mengatur kerja dari otot jantung. Ya, kemudian otot jantung ini bekerja secara kontinus tanpa istirahat. Ingat, otot jantung bekerja secara kontinus tanpa istirahat, bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Kalau otot jantung berhenti bekerja, istirahat, ya manusianya meninggal. Kenapa? Karena tidak ada darah yang didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Ya, ingat, agar tetap hidup, sel itu harus melakukan metabolisme. Agar sel bisa melakukan metabolisme, sel harus mendapatkan asupan oksigen dan nutrien yang diperoleh dari darah.
Darah diperoleh dari mana? Darah diperoleh dari jantung. Oke. Baik. Ini gambaran dari struktur sel otot jantung, ya. Jadi ini nukleusnya ada di tengah. Mungkin yang membedakan dengan sel otot skeletal, kalau sel otot skeletal intinya banyak, ya. Lebih banyak dibandingkan otot jantung, ya. Kemudian nih banyak mitokondria, ada mitokondria, ya, nampak ada gambaran mitokondria. Kemudian ini kontraktil fiber. Kontraktil fiber ini adalah aktin dan miosin, ya, yang dimaksudkan. Kemudian ada intercalated disc. Intercalated disc-nya ini gambarannya juga intercalated disc, bentuknya ada dua. Yang pertama desmosum dan yang kedua adalah gap junction. Nah, ini bentuk dari intercalated disc, ya. Yang pertama adalah bentuk mekanik, ini bentuknya mekanik, ya, yang kita sebut sebagai desmosum. Kemudian yang kedua adalah gap junction, ya, yang kedua adalah gap junction. Gap junction ini yang bisa menghantarkan aksi potensial. Oke, nah secara umum atau secara histologi, ya, ini struktur dari sel otot jantung sama dengan sel otot skeletal, ya. Selnya silindris, ada gambaran gelap terang, kemudian membran sel otot jantung ini kita sebut sebagai sarkolima, di mana pada sarkolima juga terdapat natrium kalium channel, kemudian acetylcholine reseptor, kemudian terdapat T-tubul juga, terdapat triad structure, ya, ada T-tubul dan ada sarcoplasmic reticulum, ya. Fungsinya sama, T-tubul untuk mentransmisikan impuls, ya, pada sarcoplasmic reticulum, khususnya pada sisterna ini ada depo kalsium. Kemudian bisa ditemukan channel kalsium pada sisterna yang kita sebut ryanodine reseptor. Kemudian ini triad structure. Nah, kemudian yang membedakan dengan otot skeletal, terdapat hubungan antara sel-sel otot jantung yang dihubungkan satu sama lain dengan intercalated disc, di mana intercalated disc-nya ada dua bentuk, sudah kita bahas tadi, secara mekanik yakni desmosum dan secara elektrik yang kita sebut sebagai gap junction. Nah, ini gambarannya, ya. Ini hubungan antar sel otot jantung secara mekanik, ya, desmosum. Kemudian yang ini adalah gap junction, hubungan antar sel otot jantung secara gap junction. Dua-duanya ini desmosum, gap junction ini disebut sebagai intercalated disc, ya. Oke, coba kita amati pada sel otot jantung juga ditemukan adanya T-tubul, kemudian ditemukan adanya sarcoplasmic reticulum, kemudian ada filamen aktin, I-band, ada filamen miosin, E-band, kemudian ada Z-disc, jarak antara Z-disc ini disebut sebagai sarkomer sama, nanti yang memendek pada saat otot berkontraksi adalah sarkomer juga, ya, di gambaran intercalated disc, ya. Oke, baik, kita berpindah, ini juga sama, ya. Pada otot sel otot jantung ini juga ada miofibril yang terdiri dari filamen aktin dan miosin, di mana filamen aktin tersusun atas protein aktin, troponin dan tropomiosin. Kemudian dalam kondisi relaksasi yang aktif adalah troponin I dan troponin T. Troponin C nanti aktif pada saat otot berkontraksi, ya. Oke, kemudian gambaran terang karena adanya filamen aktin disebut I-band, gambaran gelap ada filamen miosin disebut E-band, kemudian jarak antara dua filamen aktin dengan filamen aktin yang lain ini dihubungkan oleh Z-disc, dan miofibril yang terletak di antara dua Z-disc ini kita sebut sebagai sarkomer. Masih ingat sarkomer inilah yang nantinya memendek pada saat otot berkontraksi. Oke. Nah, ini gambarannya mungkin lebih nampak jelas, ya. Gambaran T-tubul, kemudian sarcoplasmic reticulum, di mana pada sarcoplasmic reticulum ini ada sisterna yang merupakan depo kalsium, ya. Kemudian ada Z-disc, ya. Jarak dua Z-disc ini yang disebut sebagai sarkomer. Kemudian ada apa lagi? Ini nukleus, ya, ada di tengah-tengah sel.
kemudian tin filamen, filamen aktin, tik filamen, filamen miosin, ya. Kemudian ini gambaran gap junction nih, gambaran gap junction, kemudian ini gambaran intercalated disc, ya ini gambaran desmosum, ya. Ini yang saya tunjuk nih gambaran desmosum ya. Oke. Di gambaran gap junction, dua-duanya merupakan intercalated disc atau penghubung antar sel otot jantung. Oke, berikutnya adalah aksi potensial. Ya, jadi otot jantung ini seperti halnya juga dua otot sebelumnya, skeletal muscle dan smooth muscle. Otot jantung ini bisa berkontraksi karena adanya aksi potensial. Ya, nah kalau pada otot skeletal aksi potensial itu berbentuk spike. Kemudian kalau pada otot polos itu aksi potensialnya itu bisa spike ya, bisa plateau, bisa slow wave. Kalau pada otot jantung ini bentuk aksi potensialnya dua. Yang pertama adalah spike dan yang kedua adalah plateau. Ya, ini gambaran plateau. Ini gambaran aksi potensial pada otot jantung yang berbentuk plateau. Tadi sudah disebutkan bahwa pada otot jantung itu terdapat tiga macam sel. Yang pertama adalah sel-sel otot atrium, yang kedua sel-sel otot ventrikel, dan yang ketiga adalah sel-sel serabut khusus ya, yang ada 4 tadi, S anode, athener, Banafis, dan Purkinje fibers ya. Oke. Nah, yang membedakan dengan spike potensial pada otot skeletal adalah pada bentuk plateau ini memungkinkan refraktor periodenya ini lebih panjang ya. Refraktor periodenya ini lebih panjang sehingga coba diamati ya. Ini depolarisasi, tidak langsung repolarisasi ya. Ada waktu yang disebut sebagai refraktor period ya, periode refraktor ini yang lebih lama sehingga ada kesempatan untuk beristirahat sebelum memulai kontraksi berikutnya ya. Kemarin sudah disebutkan bahwa sudah kita pelajari bahwa aksi potensial terdiri dari dua fase kan ya, depolarisasi dan repolarisasi. Depolarisasi itu kalau kontraksi relaksasi otot itu identik dengan kontraksi otot. Depolarisasi identik dengan kontraksi otot. Repolarisasi identik dengan relaksasi otot ya. Jadi kalau kita amati ini pada saat otot berkontraksi, setelah otot berkontraksi tidak langsung berrelaksasi, tetapi ada tidak langsung berrelaksasi kemudian kontraksi lagi, tetapi ada fase refraktor yang lebih lama untuk otot bisa berrelaksasi ya. Karena itu otot jantung ini jarang sekali mengalami tetani karena periode refraktor yang panjang ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tetani ya. Tetani itu apa? Kontraksi terus tanpa relaksasi. Kalau kontraksi terus tanpa relaksasi, otot akan capek ya. Kalau capek, nah malah otot tidak bisa berkontraksi lagi. Otot jantung tidak boleh capek ya, karena itu subhanallah, masya Allah didesain ya agar bentuk aksi potensialnya itu adalah bentuk plateau sehingga memungkinkan untuk beristirahat sejenak sebelum berkontraksi lagi ya. Nah, ini coba dilihat sama dengan pada otot skeletal ya. Coba ini resting membran potensial ya. Kemudian kalau misalnya ada rangsangan yang mencapai threshold ya. Ini ada rangsangan mencapai threshold, maka rangsangan ini akan merangsang terbukanya saluran natrium gitu ya. Merangsang terbukanya saluran natrium sehingga natrium masuk yang kita sebut sebagai depolarisasi. Kemudian kalau sudah mencapai puncaknya, ya, di sini otot jantung plus 20, maka saluran natrium akan menutup. Nah, tidak langsung diikuti oleh terbukanya saluran kalium, ya. Jadi yang membuka justru saluran kalsium. Oke. Nah, kemudian pada fase yang ketiga ini baru
saluran kalium terbuka. Ya, saluran kalium terbuka memungkinkan kalium keluar sehingga terjadi proses repolarisasi. Oke. Baru kemudian keempat ya, tidak mengalami hiperpolarisasi ya kalau pada otot jantung ya, berbeda dengan otot skeletal. Otot skeletal berada mengalami fase hiperpolarisasi. Oke, baik, kita lanjut. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa pada jantung itu terdapat beberapa sel yang bisa menyebabkan konduksi impuls ya. Yang utama adalah sel otot, atrial muscle dan ventricular muscle. Yang lain adalah SA node, AV node, bundle His ya, dan Purkinje fibers. Coba adik-adik amati, ini bentuk aksi potensial yang terdapat pada masing-masing sel. Coba kita amati ya. SA node bentuknya adalah spike ya. Ini bentuk aksi potensial spike. Oke. Kemudian atrial muscle bentuknya ini adalah plateau. Oke, kemudian AV node bentuknya adalah spike ya. Kemudian bundle His bentuknya plateau. Kemudian Purkinje fibers bentuknya plateau. Kemudian ventricular muscle bentuknya plateau. Jadi yang bentuknya spike itu adalah SA node dan AV node, sementara yang lain bentuknya adalah plateau. Mengapa? Karena SA node inilah yang memulai transmisi impuls ya, yang memulai transmisi impuls. Jadi harus cepat gitu ya. Oke. Nah, ini ringkasan ya. Jadi atrial dan ventricular plateau bentuknya SA node, AV node, spike, sementara yang bundle His dan Purkinje fibers plateau. Atau kalau mau memudahkan memahami dan menghafal, yang lainnya berbentuk plateau kecuali SA node dan AV node berbentuk spike. Baik, kita pindah. Nah, ini adalah proses depolarisasi dan konduksi impuls pada otot jantung. Coba diamati ya. Tadi sudah disebutkan bahwa jantung itu bersifat autoritmik. Apa artinya? Jantung itu bisa melakukan rangsangan pada dirinya sendiri gitu ya. Kemudian selain bisa menimbulkan rangsangan pada dirinya sendiri, jantung itu juga bisa mendistribusikan rangsangan ke sel otot jantung yang lain. Oke, nah depolarisasi kalau pada otot jantung itu dimulai dari SA node ya. Kalau sel ototnya ada dua tadi ya, atrium dan ventrikel, tapi depolarisasinya dimulai dari SA node. Ya, karena itu kenapa dia gambaran potensial aksinya berbentuk spike ya. Nah, kemudian menyebar ya. Depolarisasinya dimulai dari SA node, kemudian menyebar ke seluruh otot atrium. Dari SA node kemudian menyebar ke seluruh otot atrium ya, pada bagian atas nih otot-otot atrium. Oke, nah setelah itu pada atrioventricular node, pada AV node itu mengalami delay ya. Pada AV node ini mengalami delay ya, karena itu bentuknya plateau tadi ya. Bentuknya plateau ya. SA node spike, kemudian AV node spike juga ya, tetapi di sini mengalami perlambatan ya pada AV node. Ya, ini gambarannya ya. Ini SA node, kemudian AV node, kemudian ini adalah bundle His ya, ini bundle His. Kemudian dari bundle His bercabang-cabang ke Purkinje fibers ya, Purkinje fibers. Oke, nah ini mungkin nampak lebih jelas ya. Ini SA node, kemudian ini AV node, kemudian ini adalah bundle His ya, ini bundle His. Bundle His ada yang kanan, ada yang kiri juga. Nah, kemudian dari bundle His akan menyebar ke Purkinje fibers pada sisi kanan dan sisi kiri bagian ventricle ya. Oke, jadi penjalanan impuls kalau pada otot jantung adalah yang dimulai dari SA node, kemudian internodal pathway, kemudian AV node, kemudian bundle His,
Setelah dari bundle his kemudian ke Purkinje fibers. Ya, ini gambarannya dari S anode, kemudian ke internodal pathway jalan, kemudian ke AV node, kemudian ke AV bundle his, kemudian ke Purkinje fibers ya. Nah, ini adalah tabel kecepatan konduksi yang terdapat pada otot jantung ya. Coba kita amati kecepatan konduksinya. Kalau pada S anode kurang dari 0,01 ya meter per sekon. Ya, kemudian pada otot-otot atrium 1 sampai 1,2 meter per sekon. Meter ini ya. Kemudian AV node 0,02 yang paling lambat kan tadi terjadi perlambatan. 0,02 sampai 0,05. Kemudian bundle his 1,2 sampai 2,0. Kemudian cabang-cabang bundle ya 2,0 sampai 4,0. Kemudian Purkinje fibers ini 2,0 sampai 4,0. Kemudian ventricular myocardium 0,3 sampai 1,0. Kalau kita amati dari tabel ini, yang paling lambat kecepatannya siapa? S anode, karena dia berfungsi untuk memulai saja ya, memulai aksi potensial aja. Ya, kemudian yang paling cepat adalah pada Purkinje fibers ya. Paling cepat nih Purkinje fibers. Ini cabang di atas Purkinje fibers ya. Purkinje fibers ini yang paling cepat. Oke, baik kita pindah. Nah, mekanisme kontraksi dari otot jantung itu hampir sama dengan pada otot skeletal. Ya. Jadi kontraksi otot dimulai dengan adanya potensial aksi ya. Kontraksi otot dimulai dengan adanya aksi potensial, di mana yang membedakan antara otot jantung dengan otot skeletal, kalau pada otot skeletal kalsium itu hanya dibutuhkan dari kalsium internal yang terdapat pada sisterna, tetapi pada kontraksi otot jantung dibutuhkan kalsium dari ekstraseluler untuk men-trigger keluarnya kalsium dari sisterna. Ya, dibutuhkan kalsium dari ekstrasel ini ya untuk men-trigger ya keluarnya kalsium dari sisterna. Kalsium masuk melalui kalsium ekstrasel, masuk melalui pintu-pintu sarkolema, pintu-pintu kalsium yang terdapat pada sarkolema yang disebut sebagai dihidropyridin reseptor. Pintu kalsium ini ya kalau pada sel otot ada dua. Satu yang terdapat pada sarkolema ya, ini disebut sebagai DHP reseptor, dihidropyridin reseptor. Kemudian yang kedua pintu kalsium yang terdapat pada sisterna yang kita sebut sebagai ryanodin reseptor ya. Nah, kalau misalnya kalsium sudah keluar dari sisterna, maka kalsium akan bergabung dengan troponin C seperti kemarin. Troponin ikatan antara troponin I dan aktin terlepas, ikatan antara troponin T dan tropomyosin terlepas, sehingga het myosin ini nanti bisa bertemu dengan active site dari aktin ya. Kalau ini terlepas, maka het myosin ini bisa bertemu dengan active site dari aktin. Kalau sudah bertemu active site dari aktin, maka het myosin ini bisa menarik aktin. Nah, aktin akan bergeser. Oke. Nah, ini gambaran ini hampir sama dengan tadi ya. Coba saya ulang sedikit ya. Jadi mekanisme kontraksi otot jantung itu dimulai dari masuknya kalsium dari ekstrasel ya. Masuknya kalsium dari ekstrasel ini akan memicu keluarnya kalsium dari sisterna. Kalsium yang keluar dari sisterna, dia akan berikatan dengan siapa? Troponin C. Ikatan antara kalsium dan troponin C menyebabkan lepasnya ikatan antara troponin I dan aktin, kemudian troponin T dan tropomyosin. Sehingga lepasnya ikatan antara troponin I dan aktin, troponin T dan tropomyosin itu menyebabkan het myosin itu bisa berikatan dengan active site dari aktin. Kalau het myosin ini sudah bisa berikatan dengan active site dari aktin, maka
Maka ini ya kontraksi ya. Maka head myosin ini bisa menarik aktin ya. Head myosin ini bisa menarik aktin. Maka aktin akan bergeser. Peristiwa pergeseran filamen aktin ini yang kita sebut sebagai kontraksi otot. Ya. Kemudian setelah kontraksi selesai, ingat kontraksi harus diikuti dengan relaksasi ya. Nah, pada saat relaksasi ini dibutuhkan, dikatakan dibutuhkan ATP ya, masih ingat ya, karena ATP ini dipakai untuk apa? Melepaskan kalsium dari troponin C ya, kemudian setelah itu kalsium dipompa kembali masuk ke dalam sisterna ya. Selain itu juga harus melepaskan head myosin dari aktin. Oke. Nah, kalsium ini selain dipompa masuk kalau pada otot jantung ya, kalsium yang sudah terlepas dari troponin C ini, selain dia dipompa masuk ke dalam sisterna, dia juga harus dikembalikan keluar. Ya, dia harus dikembalikan keluar. Berbeda dengan pada otot skeletal ya. Otot skeletal kalsiumnya kalsium internal. Kalau ini kalsiumnya kalsium eksternal ya. Baik, nah ini gambarannya sama ya. Adik-adik mungkin lebih mudah membaca ini atau membaca yang tadi ya. Ini sebenarnya lebih mudah ya. Jadi adanya aksi potensial, kemudian dijalankan segala arah, maka aksi potensial ini akan merangsang masuknya kalsium ekstrasel menuju ke dalam sel otot melalui pintu kalsium yang terdapat pada sarkolema yang disebut sebagai dihidropyridin reseptor ya. Kemudian kalsium ini akan memicu keluarnya kalsium dari sisterna sehingga kalsium yang keluar dari sisterna akan berikatan dengan troponin C. Ikatan ini akan melepaskan ikatan troponin I dengan aktin sekaligus melepaskan ikatan troponin T dengan tropomyosin sehingga head myosin bisa mengikat aktif site dari aktin. Kalau head myosin sudah bisa mengikat aktif site dari aktin, maka head myosin bisa menggeser aktin. Peristiwa pergeseran filamen aktin inilah yang disebut sebagai kontraksi otot. Ingat, filamen aktin, filamen myosin tidak pernah memendek pada saat kontraksi otot. Yang memendek adalah sarkomer, yang bergeser adalah filamen aktin. Oke, ini gambarannya ya bersama. Baik, saya rasa cukup apa yang bisa saya sampaikan pada materi kardiak muscle. Adik-adik dipelajari baik-baik. Kalau misalnya ada kesulitan, bisa langsung hubungi saya, boleh by WA atau by email juga ya. Mudah-mudahan saya rasa cukup adik-adik ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar normal kembali secara offline.